Ya, baik. Sekarang saya akan bercerita tentang Imam Ahmad bin Hambal. Beliau ini adalah salah satu murid terhebatnya Imam Syafi'i. Jadi saat itu beliau itu tinggal di Baghdad. Jika suatu malam itu tiba-tiba rasa punya keinginan pengen pergi ke Basrah. Keinginan itu menggebu-gebu hingga dia sendiri bingung. Ini kenapa kok kayak ada tarikan? Saya harus pergi ke Basrah sekarang juga. Akhirnya apa? Imam Ahmad bin Hambal, beliau pun persiapan pergi ke Basrah. Sampainya di Basrah, dia sampai di satu masjid. Dia ikut jamaah sholat isya karena dia capek ya. Habis sholat isya itu dia tiduran di dalam masjid. Tapi tiba-tiba takmir masjid, ya, pegawai masjid yang ada di situ melarang dia. Syekh, jangan tidur di sini. Gak boleh, masjid itu tidak boleh buat tempat tidur. Padahal kalau saat itu Imam Ahmad bin Hambal bilang, saya Ahmad bin Hambal. Wah, pasti hormat banget. Karena di zamannya Imam Ahmad bin Hambal itu populer banget. Cuman karena belum ada Facebook, belum ada YouTube, ya. Jadi orang nggak mengenal wajahnya, nggak semua orang mengenalnya. Dengan kesabaran Imam Ahmad bin Hambal, ya akhirnya dia nggak jadi tidur, dia keluar di koridor masjid. Dia ikut tiduran. Tetap dikejar. Jangan tidur di situ. Kalau dilarang tidur di masjid, berarti di koridornya pun nggak boleh. Wah, bingung dia, padahal udah kecapean banget, perjalanan jauh sampai di Basrah, diusir. Tapi lagi-lagi Imam Ahmad bin Hambal, beliau tidak menyombongkan diri tentang keulamaannya, tentang kemasyhurannya. Dia akhirnya bergegas, siap mau tiduran di halaman masjid yang rada melipir gitu ya. Masya Allah, ternyata takmir masjid itu tetap mengusirnya dia sampai mendorong hingga mau terjatuh tersungkur ke tanah. Lagi-lagi dengan sabarnya Imam Ahmad ini, dia tetap tidak mau ribut, dan dia bergegas meninggalkan halaman masjid. Namun beliau ternyata waktu mau didorong sampai mau tersungkur itu, ada yang lihat penjual roti di depan masjid itu, ada penjual roti yang bikin rotinya itu memang di situ gitu. Ya, kayak di kita ya kan, hanya jual roti. Kalau di sana ngadonin tepungnya, nyiapkan apa, ada di sana. Dan orang itu memperhatikan. Ya, akhirnya karena kasihan sudah malam, meminta Imam Ahmad yang belum dikenalnya itu untuk mampir di kedai rotinya. Kurang lebihnya begini, Syekh, sudah tinggal di tempat saya saja, Syekh. Sudah tidur di tempat saya saja, gitu lah. Kurang lebihnya begitu. Akhirnya Imam Ahmad pun menuruti. Dia tinggal di rumah itu. Apa yang terjadi? Dia menyaksikan bagaimana penjual roti itu saat ngadonin gandumnya, adonan gandum, nuangkan telurnya, saat masukkan adonan roti ke tungku apa. Setiap saat dia beristighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Disaksikan itu dari malam sampai subuh datang, sampai esok harinya Imam Ahmad menyaksikan si tukang roti ini beristighfar terus menerus. Nah, gak akhirnya kepo lah Imam Ahmad ya. Wahai penjual roti, sejak kapan kamu beristighfar seperti ini? Tiap saat kamu beristighfar. Sejak saya jualan roti. Dia jualan roti
sudah 30 tahun. Jadi dia selama 30 tahun istighfar terus. Lalu Imam Ahmad bertanya, lalu apa yang kamu dapat dengan istighfarmu itu? Lalu jawab, sejak saya mengamalkan dengan mengucapkan istighfar setiap saat, kebutuhan saya terpenuhi, tidak ada permintaan yang saya mohonkan kepada Allah yang tidak dikabulkan, semua dikabulkan. Akhirnya Imam Ahmad bertanya, lalu kenapa saat ini kamu masih tetap beristighfar juga? Akhirnya apa? Dia jawab, karena saya masih ada satu hajat, yaitu saya ingin berjumpa dengan ulama pujaan saya, namanya Imam Ahmad bin Hambal. Masya Allah, mendengar pernyataan itu Imam Ahmad kaget, shock, kok bisa? Di tengah kekagetan itu akhirnya beliau menyampaikan, wahai Kisanak lah gitu ya, penjual roti, karena di dalam kitab manakibnya Imam Ahmad bin Hambal gak disebutkan nama tukang kue ini, tukang roti ini siapa. Saya sebenarnya adalah Ahmad bin Hambal, jadi doamu sudah dikabulkan. Wah, kaget banget. Ya, akhirnya mereka berpelukan. Penjual roti itu ternyata doanya juga dikabulkan, istighfarnya dikabulkan. Kenapa? Orang yang selama ini dipuja-puja, orang yang selama ini dirindukan, ternyata ada di depan dia, tidur di rumah dia. Ini kekuatan istighfar. Seorang Imam Ahmad bin Hambal saja sampai ditarik oleh penjual roti datang dari Baghdad ke Basra. Jadi jangan remehkan istighfar. Karena itu Rasul juga sudah mencontohkan. Rasul istighfar itu kan sampai 70 kali, lebih banyak. Wallahi kata Rasulullah, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsaru min 70 marrah. Demi Allah, kata Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku mengucapkan istighfar, astagfirullah, mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah dalam satu hari lebih dari 70 kali. Nah, kalau Rasulullah yang maksum, selalu terjaga dari salah dan dosa saja, setiap hari minimal 70 kali beristighfar, apalagi kita yang banyak dosa. Kita banyak dosa, banyak salah. Mungkin Rasulullah baru astagfirullahaladzim aja langsung usul pada Allah. Kita belum tentu ribuan kali beristighfar diterima sama Allah. Ini pelajaran berharga. Jangan main-main dengan istighfar. Maka ucapkan istighfar setiap saat semampu, menjadi nafas bagi hidupmu. Istighfar sebagai cara kamu untuk mendekat kepada Allah. Sudah cukup ya.